Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Paw Patrol ingin memperkenalkan inovasi kami yaitu PiConnect. Smart Pet Feeder, sebuah sistem dispenser makanan otomatis berbasis IoT untuk hewan peliharaan. Idenya sederhana, meski pemilik tidak selalu ada di rumah, hewan kesayangan tetap bisa makan dengan teratur dan terkontrol lewat teknologi. Kami, Paw Patrol Team, terdiri dari dua software developer, ada Alustina Sucimanah dan Trida Kagina Amalia, serta dua hardware engineer, yaitu Reza Alitiansyah dan saya sendiri, Sofian Syaur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan yang eh, kenapa kita mengambil judul tersebut. Yang pertama yaitu dilema pemilik hewan peliharaan makanan. Pada era modern ini, banyak pemilik hewan peliharaan itu memiliki jadwal kerja yang terlalu padat. Dengan begitu, mengakibatkan pemilik hewan peliharaan terlambat pulang karena lembur atau macet. Lalu yang kedua ada aktivitas di luar rumah, di mana eh, pemilik hewan peliharaan sering pergi berlibur atau ada pekerjaan ke luar kota, sehingga tidak bisa mengurus hewan peliharaannya. Lalu yang ketiga ada ketergantungan tidak efektif, yaitu sulit mengandalkan bantuan orang lain secara terus-menerus karena terkadang orang lain belum tentu tahu menahu mengenai hewan peliharaan kita. Lalu yang terakhir ada risiko pakan manual, di mana jika pakan dibiarkan terlalu lama akan membuat eh, hewan peliharaan kita itu mengalami obesitas atau nanti kualitas makanannya itu akan menurun. Lalu, apa tujuan dari proyek kami? Tujuan kami itu yang pertama memberikan pakan hewan secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu yang kedua itu memantau stok pakan menggunakan sensor ultrasonik. Ketiga, mengirimkan notifikasi kepada pemilik melalui Telegram terkait aktivitas pemberian makan maupun kondisi stok. Lalu yang keempat ada mendesain alat yang praktis, fungsional dan tetap terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah gambaran ilustrasi umum alur kerja alat Piconet. Pertama, sistem bekerja berdasarkan jadwal makan yang telah ditetapkan. Misalkan pada jam 4 pagi, jam 12 siang, dan jam 8 malam. Nah, ketika jadwal tersebut sudah ditentukan, maka alat Piconet yang berbasis dengan SP32 akan mengeluarkan makan secara otomatis ke dalam mangkok makanan, di mana selanjutnya stok pakan tersebut akan dibaca melalui sensor ultrasonik untuk membaca jumlah sisa makanan yang terdapat pada isi stok pakan. Hasil pembacaan sensor kemudian dikirim melalui internet menggunakan jaringan Wi-Fi dan informasi ini diteruskan menggunakan API Telegram ke ponsel pengguna Telegram atau yang mempunyai hewan peliharaan tersebut. Lalu selanjutnya ini ada implementasi hardware, di mana ada 5 hardware utama yang kita gunakan untuk membuat alat ini, yaitu yang pertama di ESP32, di mana ESP32 ini berfungsi sebagai microcontroller utama sekaligus penghubung ke jaringan internet sehingga alat bisa terhubung untuk mengeluarkan pakan sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu yang kedua ada servo, di mana bertugas untuk menggerakkan mekanisme ke pintu tutup buka untuk memberikan makan. Lalu yang ketiga ada sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan untuk membaca kondisi sisa pakan pada mangkok apakah masih ada atau sudah habis. Lalu yang keempat ada LED yang berfungsi sebagai indikator sederhana memberikan tanda saat alat aktif atau saat stok makan hampir habis. Lalu yang terakhir ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan keempat alat yang sebelumnya saya telah sebutkan. Next. Lalu yang Lalu selanjutnya adalah implementasi software backend, di mana ada tiga fungsi utama, di mana yang pertama yaitu ada web server dan antarmuka yang digunakan untuk IoT control panelnya, di mana kita menggunakan web server untuk menampilkan dashboard lokal, HTML plus CSS bawaan dalam kode dan untuk menampilkan status makan, kontrol manual dan jadwal makan, lalu endpoint seperti status, set feed dan lain-lain berfungsi sebagai API sederhana. Lalu yang selanjutnya adalah kedua, yang itu teks paralel dengan FreeRTOS, di mana tesnya itu ada tiga, yaitu servo test yang berfungsi menjalankan jadwal atau manual feeding. Yang kedua ada ultrasonic test berfungsi membaca jarak, menentukan status pakan, dan mengatur LED indikator. Yang ketiga ada notification test untuk mengirim notifikasi ke Telegram secara non-blocking. Lalu yang ketiga yaitu integrasi Telegram Notification, di mana memiliki fungsi yaitu send Telegram Notification yang dikirim untuk mengirim pesan ke ke chat grup atau ID lewat API Telegram, di mana notifikasinya itu akan dikirim setiap kali server memberi makan atau pakan diberikan atau ketika sensor ultrasonik mendeteksi pakan hampir habis. Lalu yang terakhir ada queue atau execution atau execute receive yang digunakan supaya pesan dikirim rapi. Next.
Oke, selanjutnya masuk ke sisi software yang langsung berhadapan dengan pengguna, yaitu antarmuka web dashboardnya. Di sini kami merancang antarmuka ini agar sederhana, intuitif, dan juga fungsional. Tujuannya supaya pengguna yang awam sekalipun bisa dengan mudah mengatur jadwal makan hewan. Eh, Terutama di sini kami menggunakan dashboard ini langsung disajikan dari ESP32-nya sehingga tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Nah, seperti terlihat pada mockup di layar, antarmuka ini menampilkan semua informasi penting dalam satu halaman. Yang pertama ada status pakan, jadi pengguna bisa melihat persentase sisa pakan secara real time. Kemudian ada kontrol manual, yaitu tombol untuk memberi makan di luar jadwal jika diperlukan. Kemudian ada pengaturan jadwal di mana pengguna dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus jadwal pemberian pakan. Kami juga memastikan desainnya itu responsif, sehingga tampilannya akan tetap nyaman digunakan, baik saat diakses melalui laptop maupun ponsel. Dan ini merupakan Piconet yang sudah kami bangun, di mana pada bagian atas terdapat wadah untuk stok pakannya, dan untuk di bagian bawahnya terdapat sistem yang mengatur kerja Piconet agar berjalan otomatis. Nah, agar dapat dan siap digunakan, Piconet perlu dihubungkan pada sumber tegangan, dan si sistem itu akan dimulai. Dilihat di serial monitor, akan muncul alamat IP sebagai alamat sebuah website yang bisa diakses di browser untuk melakukan kustomisasi dan monitoring jadwal pakan. Nah, tinggal diklik aja dan cari di browser, maka akan muncul sebuah tampilan website. Nah, ini tampilan websitenya. Nah, di bagian atas sini ada informasi untuk memonitoring kondisi pakan, seperti si status sisa pakannya, terus kondisi wadahnya, terus ada jarak terukurnya si pakan dengan sensor, dan status sensornya juga. Terus di bawahnya lagi terdapat tombol manual untuk memberi pakan, di mana ketika diklik maka akan memunculkan pemberitahuan pakan berhasil diberikan. Dan si sistem itu akan membuka secara otomatis untuk memberi pakan. Di lubang itu nanti ada servo yang menggerakkan untuk membuka lubangnya sehingga si pakan bisa keluar. Kita coba lagi, mungkin sekali lagi. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Nah, untuk di bawahnya lagi di websitenya ada pengaturan jadwal pemberian pakan. Kita bisa tambahkan, misalkan di sini kita masukkan jam 10 malam nih, PM. Nah, untuk durasi servonya itu di sini satunya detik, misalkan 2 detik, dan langsung disimpan saja. Klik simpan, maka akan menambah jadwal saat ini yaitu pukul 10 malam untuk durasinya 2 detik. Nah, jika ingin mengedit pengaturan jadwal pemberian pakannya, kita bisa tambah, kita edit, ganti misalkan 10 jadi 10:01, lalu simpan perubahan. Nah, maka di jadwalnya itu nanti yang kedua itu jadi berubah jadi pukul 10:01 malam gitu. Jika ingin mengurangi jadwal pakannya ya bisa klik hapus saja untuk menghapus jadwal tersebut dan hilang jadwal yang dihapus tadi. Kemudian untuk di peak connect-nya sendiri ada indikator LED untuk mengetahui sisa kondisi pakan, di mana menggunakan sensor ultrasonic untuk mengukur ketinggian pakannya. Ketika mendekati si pakan mendekati sensor, maka dikatakan penuh, LED biru akan menyala. Untuk setengahnya berarti LED kuning yang menyala, dan ketika si LED-nya itu merah kedap-kedip karena si pakan itu jauh dari sensor, tandanya itu si pakan ingin habis gitu. Maka diperlukan pengisian ulang agar kembali LED yang lainnya menyala seperti biru atau kuning. Nah, di sini contohnya kalau dijauhkan ya, si pakan ingin habis. Nah, ketika si pakan ingin habis dan si LED merah kedip-kedip, maka akan ada pemberitahuan lewat Telegram. Nah, notifikasinya yaitu pakan hampir habis. Dan untuk pemberitaan notifikasi terkait pemberian pakan otomatis itu akan terkirim juga. Contohnya yang tadi, yang secara manual dicoba 2 kali, yaitu jam 21.54. Dan itu mungkin untuk notifikasi yang ada di Telegram. Dan itu juga alur keseluruhan dari si Piconet sendiri.
Oke, setelah semua komponen berhasil diimplementasikan seperti yang sudah didemokan sebelumnya, maka kami masuk ke tahap pengujian sistem, di mana tahap ini sangat penting untuk memastikan alat dapat berjalan dengan andal. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa semua fungsionalitas itu mulai dari komponen fisik seperti sensor dan servo hingga antarmuka web semuanya berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah kami rancang. Nah, untuk metodenya di sini kami menggunakan pendekatan pengujian black box yang artinya kami fokus pada input dan output dari setiap fitur tanpa perlu melihat detail kode di dalamnya. Sebagai contoh, jika kami memberikan input berupa penambahan jadwal baru di web, apakah outputnya sesuai, yaitu jadwal tersebut tersimpan dan dieksekusi dengan benar. Nah, untuk skenario dan hasil pengujian lebih detailnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sekarang saya masuk ke bagian hasil pengujian. Pertama ada Moto Servo. Skenario pengujiannya memberi perintah berikan makan sekarang dari via website. Hasil yang diharapkannya servo itu membuka dan menutup sesuai dengan durasi. Nah, hal ini berhasil ya, berhasil kita uji. Lalu berikutnya ada sensor ultrasonik. Itu untuk mengubah jarak objek di depan sensor. Hasil yang diharapkannya nilai jarak dan status di website itu bisa berubah. Nah, ini juga berhasil. Berikutnya ada indikator LED. Dia mengubah jarak objek seperti di atas. Nah, LED-nya itu bisa menyala sesuai dengan status. Ada biru untuk pakannya yang masih penuh, lalu lampu hijau, lalu berikutnya lampu kuning. Lampu kuning itu jika pakannya itu berkurang, dan yang terakhir itu lampu merah jika pakannya itu hampir habis. Nah, ini juga berhasil. Lalu berikutnya penjadwalan CRUD, yaitu untuk menambah, mengedit, menghapus jadwal via website. Dan ini bisa berubah jadwal tersimpan dan tertampil di tabel. Dan ini berhasil. Berikutnya eksekusi jadwal, yaitu menunggu waktu jadwal tiba. Nah, ini juga berhasil. Berikutnya notifikasi Telegram. Skenario pengujiannya membuat kondisi pakan hampir habis dan juga laporan keberhasilan pemberian pakan. Nah, hasil yang diharapkannya pesan peringatan masuk ke akun Telegram. Nah, hal ini juga berhasil. Jadi singkatnya semua fungsi inti dari baik dari hardware, software sampai notifikasi sudah kami uji dan semuanya berhasil. Oke, berikutnya ke tahap validasi dan juga verifikasi. Nah, dari sisi verifikasi, hasil ujinya itu menunjukkan bahwa semua fitur inti sudah bekerja sesuai dengan desain, mulai dari servonya, sensornya, LED-nya, dashboardnya, hingga dua jenis notifikasi Telegram, yaitu peringatan pakan dan juga laporan harian. Jadi, secara teknis sistem sudah diverifikasi. Lalu berikutnya, pada tahap verifikasi, apakah alat ini benar-benar membantu pengguna? Jawabannya ya. Dia sangat membantu pengguna. Sistem ini menjawab kebutuhan inti, memastikan hewan tetap mendapatkan pakan sesuai dengan jadwal, meskipun pemilik tidak ada di rumah. Nah, penggunanya itu cukup dengan mengatur jadwal, lalu sistem itu bisa bekerja dengan secara otomatis. Lebih dari itu, indikator LED dan juga dashboardnya itu bisa memudahkan pemantauan kondisi pakan. Nah, dengan adanya notifikasi di Telegram juga, pengguna tidak hanya mendapatkan peringatan jika stok itu hampir habis, tetapi juga menerima laporan keberhasilan pemberian pakan. Nah, jadi sistem ini bukan cuma berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna, yaitu otomatisasi, pemantauan, dan juga notifikasi yang informatif. Guys, jika kita lihat dari progres, saat ini kita sudah mencapai sekitar 95%. Nah, apa saja sih yang sudah kita selesaikan? Yang pertama itu sirkuit elektronik sudah bekerja dengan stabil. Yang kedua, kode programnya itu untuk semua fitur inti, mulai dari website, server, penjadwalan, sensor, servo, hingga notifikasi itu sudah berfungsi. Nah, yang ketiga, web dashboardnya itu sudah bisa diakses dan juga dipakai di perangkat apa saja. Dan yang keempat, notifikasi di Telegram juga sudah terintegrasi. Artinya semua fitur inti ini sudah siap dipakai. Lalu tinggal apa sih yang 5%-nya lagi? Saat ini yang tersisa adalah pekerjaan finishing, yaitu merapikan kabel, mengatur manajemen daya, dan juga menyusun semua komponen ke dalam casing supaya tampilannya itu lebih rapi dan aman digunakan untuk sehari-hari. Nah, dengan demikian itu bisa proyek ini tuh bisa bukan cuma untuk menunjukkan bahwa alat ini bisa berfungsi, tetapi juga layak digunakan untuk pengguna jangka panjang. Oke, mungkin sekian dari kelompok Paw Patrol, yaitu membuat alat P-Connect. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.